penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Penyebaran ajaran agama Islam oleh Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan di Pulau Jawa. Ia gemar sekali bergaul dengan masyarakat kalangan bawah, karena masyarakat akan mudah menerima ajaran yang telah disampaikannya. Membaunya Sunan Muria di dalam masyarakat dikenal dengan istilah topo ngeli atau menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Selain itu, ia juga berdakwah melalui kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dan menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dakwahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya seperti tembang Kinanti dan Sinem. Tembang Kinanti dikenal dengan menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa disebut dengan wayang kulit. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga memiliki pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan, ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Karena aksinya tersebut, membuat Sunan Kalijaga diusir ayahnya sendiri karena merasa malu. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gudang kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau yang sangat panjang. Penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1527. Sunan Gunung Jati berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Dia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam. Syarif Hidayatullah lanjut berdakwah ke Banten dan mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu ia mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel yang merupakan seorang wali yang dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial tinggi. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Kabupaten Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bersama desa Jala.
masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun mushola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, dan makmur. Setelah daerah tersebut dibangun, daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat.